Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika mau memilih sepeda. Kita harus memilih jenis sepeda sesuai dengan tujuan kita. Jadi, jika kita telah memutuskan jenis sepeda apa yang kita butuhkan, langkah selanjutnya yang harus kita pertimbangkan adalah berapa anggaran yang kita tetapkan. Dan sebaiknya beli di mana, offline atau online. Tetapkan anggaran kita. Apapun jenis sepeda yang telah kita putuskan, semua jenjang harga bisa kita temukan, dari sepeda dengan harga termurah, menengah, hingga termahal. Tentu dengan segala kualitasnya. Nah, untuk menetapkan berapa anggaran yang layak untuk sepeda kita harus mempertimbangkan daya tahan sepeda, kualitas material sepeda, komponen pendukung tujuan bersepeda kita, dan bisa jadi dari segi status sosial kita. Bila jenis sepeda yang kita pilih adalah bersepeda di medan off-road menengah hingga berat, tentunya kita tidak mungkin menganggarkan sepeda yang murah. Karena sepeda murah, biasanya daya tahan sepeda pun tidak terlalu cocok untuk medan berat. Demikian juga dengan pilihan drivetrain. Demikian juga bila tujuan bersepeda kita untuk sebuah kompetisi. Tentunya tidak mungkin menggunakan sepeda menengah ke bawah. Ini bukan soal gengsi atau takut ditertawakan orang lain, tetapi ini terkait dengan penunjang aktivitas bersepeda kita. Tetapi bila kita hanya berencana untuk bersepeda di akhir pekan, berkeliling kota, sepeda yang murah sudah mencukupi. Seandainya sepeda yang kita butuhkan ternyata memaksa kita untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit, jangan memaksakan diri. Lebih baik tabung dahulu, baru kemudian membeli sepeda yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin menjelajah jalan setapak di pegunungan yang membutuhkan drivetrain menengah ke atas, setidaknya Diore, tetapi kita paksakan hanya membeli sepeda dengan drivetrain Tourney. Memang bisa, tetapi tidak optimal. Saya kalau menempuh jalur pegunungan dengan gradien 20% ke atas, bila hanya menggunakan sepeda federal saya dengan drivetrain Tourney, saya harus banyak bersabar. Berbeda bila yang saya bawa sepeda MTB saya dengan drivetrain Diore. Tanjakan curam akan lebih mudah dihadapi. Apakah kita tidak bisa bersepeda hanya karena dana yang dibutuhkan tidak mencukupi? Tidak. Ingat, kita baru sebagai pemula. Bila tujuan bersepeda kita adalah kompetisi, tentunya kita membutuhkan sepeda yang bagus, ringan, dengan drivetrain yang menunjang. Tetapi bila kita tidak memiliki dana untuk membeli Stratos S8, jangan berkecil hati. Kita bisa memulai dengan Stratos S2 dahulu. Dan sepeda ini digunakan untuk melatih keseimbangan dan teknik bersepeda lainnya, sambil kita menabung untuk membeli Stratos S8. Atau bila kekurangan dana tidak terlalu jauh, membeli sepeda bekas dengan spesifikasi yang kita butuhkan bisa menjadi pertimbangan. Yang pasti, jangan memaksakan membeli sepeda yang super murah hanya karena dana kita tidak cukup, tetapi tidak sesuai kebutuhan kita. Atau membeli sepeda super mahal, padahal kita tidak membutuhkannya. Jadi, perhatikan anggaran kita dan mulai berhitung biaya yang harus kita keluarkan untuk sepeda yang sesuai dengan tujuan kita. Bila tidak mencukupi dan kita mau bersabar, maka menabunglah. Atau kalau tidak, kita bisa membeli sepeda dengan premi yang sesuai. Untuk drivetrain bisa menyusul kemudian. Pilihan toko. Semua toko sepeda memiliki karakteristiknya sendiri. Toko yang berfokus pada road bike kelas atas belum tentu merupakan tempat terbaik untuk memulai jika kita baru bersepeda, kecuali jika kita senang ditipu oleh jargon atau hanya ingin melihat sepeda mewah di luar anggaran kita. Toko yang ramah bagi pesepeda pemula akan memiliki staf yang memandu kita melalui berbagai pilihan
tanpa memperdaya kita dengan jargon. Mereka akan bertanya kepada kita apa yang kita rencanakan dengan sepeda dan mendengarkan jawaban kita daripada mengoceh tentang hal-hal yang berbau marketing. Jika kita serius ingin melakukan pembelian terbaik, telusuri beberapa toko sepeda sebelum berpikir untuk membeli. Dengarkan cara staf berurusan dengan pelanggan lain dan rasakan jenis sepeda yang mereka jual. Toko yang berbeda akan menyimpan sepeda dari merek yang berbeda. Selain saran ahli, toko sepeda harus memastikan sepeda dipasang dengan benar. Sepeda berasal dari pabrik dalam berbagai kondisi pembongkaran, tergantung pabrikannya, dan alat serta pengetahuan yang tepat penting untuk memastikan sepeda benar-benar aman dan layak jalan. Toko sepeda yang bagus juga akan menawarkan pemeriksaan pasca pengiriman, biasanya setelah 1 atau 2 bulan, sehingga mereka dapat memastikan semuanya telah terpasang dengan benar dan masih berfungsi dengan baik. Karena sepeda membutuhkan perawatan dan penggantian suku cadang seperti ban dan ban dalam, membeli sepeda bisa menjadi awal dari hubungan yang panjang. Bagaimana dengan sepeda bekas, toko online, dan merek penjualan langsung? Banyak penawaran terbaik yang tersedia untuk sepeda baru dan lama dapat ditemukan di internet. Beberapa merek sering disebut sebagai merek penjualan langsung seperti Canyon dan YT Industries berspesialisasi dalam penjualan internet dan hanya menawarkan sepeda mereka melalui web. Kita menghindari membayar potongan harga jual toko sepeda. Jadi vendor internet biasanya menawarkan spek yang lebih tinggi dengan harga tertentu. Namun, membeli sepeda online memiliki kekurangannya. Kita kehilangan sentuhan pribadi jika kita membeli secara online. Jadi, jika kita tidak memiliki teman ahli untuk memberikan saran, atau kita tidak yakin dengan apa yang kita inginkan dan butuhkan, mungkin lebih baik kita menghindari membeli sepeda secara online. Jika kita membeli secara online, sepeda kemungkinan besar akan tiba dalam kotak dengan beberapa perakitan dasar yang diperlukan. Merakit sepeda adalah pekerjaan yang relatif sederhana, tetapi ada baiknya urusan perakitan kita serahkan ke bengkel sepeda terdekat. Ingat, kita baru mau akan memulai bersepeda. Kita belum terlalu akrab dengan komponen sepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.